Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di forum-forum Java, seringkali kita mendapatkan pertanyaan, sebetulnya Java itu bayar atau enggak sih? Nah, ini pertanyaan ini sangat sering sekali kita dengarkan, mungkin ya tiap berapa bulan sekali ada aja yang nanyain seperti ini, udah dijawab berkali-kali, nanti ada lagi yang jawab. Jadi pada video kali ini saya akan jelaskan apakah Java itu bayar atau enggak, sehingga besok-besok kalau ada yang nanya, tinggal dikasih linknya aja. Oke, sebelum kita bahas, kita akan siapkan dulu kopinya supaya kita bisa ngobrol sambil ngopi-ngopi. Yuk! Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan apakah Java itu bayar atau gratis, pertama kita luruskan dulu beberapa kesalahpahaman atau salah kaprah tentang JDK itu sendiri. Ya. Yang pertama, JDK itu sebetulnya adalah spesifikasi, jadi bukan produk. Maksudnya begini, jadi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang lain, misalnya .NET ataupun PHP ataupun Python dan sebagainya, itu merupakan produk software. Artinya kita punya suatu aplikasi atau suatu installer yang kemudian kita install di komputer kita. Ada installer buat Windows, ada installer buat Linux dan sebagainya. Jadi intinya kita punya satu produk software yang kita install di tempat kita. Nah, kalau Java, JDK itu sendiri sebetulnya hanyalah merupakan spesifikasi aja. Jadi sebetulnya dari zaman dulu itu si Sun Microsystem almarhum itu dia mengeluarkan spesifikasi bahwa yang namanya Java Development Kit itu harus bisa apa aja. Jadi misalnya harus mendukung sintaks seperti ini, kalau kita mau looping for-nya seperti ini, kalau kita mau bikin kelas seperti ini, bikin method seperti ini. Nah, jadi yang dia rilis sebetulnya hanyalah spesifikasi atau seperangkat aturan mengenai Java itu harus begini dan harus begitu. Jadi bentuknya itu ya spesifikasi, bisa berbentuk halaman HTML, bisa berbentuk PDF atau dokumen. Intinya ya dokumen lah, bukan suatu software gitu ya. Nah, kemudian dari spesifikasi ini banyak vendor yang kemudian membuatkan implementasinya atau membuatkan produknya. Nah, dari dulu juga yang bikin produk JDK itu banyak, bukan cuma Sun Microsystem yang kemudian Sun itu kan dibeli sama Oracle. Jadi bukan cuma Oracle, tapi IBM juga bikin. Kemudian di zaman sekarang ini ada Alibaba juga bikin Java SDK. Kemudian Amazon juga bikin. Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin kalau di luar komunitas Java jarang dengar, seperti Azul System. Kemudian nanti ada lagi macam-macam lah. Intinya ada software-software vendor-vendor yang membuatkan implementasi buat Java. Nah, zaman dulu Oracle itu Sun atau Oracle dia mengeluarkan semacam namanya TCK, Test Compatibility Kit. Nah, TCK ini adalah seperangkat tes yang untuk mensertifikasi apakah implementasi JDK ini sudah sesuai atau belum dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Sun atau Oracle gitu. Nah, jadi itu yang salah kaprah pertama, bahwa JDK itu adalah software. Bukan. Jadi JDK itu adalah spesifikasi aja. Dan spesifikasinya gratis, semua orang boleh ikutan implement. Jadi kalau kita mau bikin JDK sendiri ya silahkan aja, bisa gitu. Ya. Nah, jadi itu adalah salah kaprah yang pertama. Nah, kemudian salah kaprah yang kedua adalah apakah yang kita bayar gitu. Jadi misalnya pun ada vendor-vendor yang mengenakan atau meminta bayaran atas penggunaan JDK ya. Nah, apa yang harus kita bayar ya? Yang dibayar itu sejauh ini adalah support ya. Jadi ya sebetulnya terserah vendornya, dia mau ngecas untuk apa gitu ya. Cuman sejauh ini yang ada di JDK adalah bayar untuk mendapatkan support. Ini model bisnisnya sebetulnya tidak baru juga. Jadi zaman dulu MySQL itu waktu masih zamannya Sun Microsystem juga dia pakai software gratis, terserah kita mau pakai buat kepentingan
non-profit boleh, buat komersil juga no problem ya. Jadi kita bikin aplikasi kita berbayar, kita menggunakan MySQL, itu gratis nggak apa-apa. Kita pakai nggak usah bayar ke Oracle. Nah, cuma kita bisa juga membayar langganan, berlangganan support. Jadi kita langganan setahun, kalau misalnya kita ada apa-apa tentang MySQL, misalnya kita mau tuning nggak tahu caranya, atau ada bug, kemudian kita butuh perbaikannya, nah itu kita bisa menghubungi Oracle, dan karena kita sudah bayar supportnya, maka mereka akan lebih cepat dalam menanggapi menanggapi permintaan kita gitu. Beda dengan kalau open source ya, kita posting bug report, kemudian ya kapan-kapan nanti baru diperbaiki. Nah, jadi yang kita bayar itu mostly adalah supportnya, bukan pembelian lisensi atau hak penggunaan software. Nah, sejauh yang saya tahu biasanya JDK yang berbayar itu ya bayarnya supportnya, bukan pembelian produknya gitu ya. Oke, nah kemudian untuk pembelian support itu sendiri, tidak semua support juga harus bayar ya. Jadi kadang-kadang ada support yang dia berikan secara gratis. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan Java SDK versi yang mainstream ya. Mainstream kalau nggak salah sekarang versi 11 ya. Yang 8 itu sebetulnya sudah discontinue. Nah, jadi selama kita menggunakan Java versi 11 itu biasanya Oracle itu akan mengeluarkan bug fix atau security fix itu secara rutin yang kita bisa download secara gratis, secara cuma-cuma gitu ya, tinggal download kemudian kita install update-nya, selesai, nggak usah bayar gitu. Nah, kemudian Oracle juga mengenakan pembayaran kalau kita mau tetap menggunakan Java versi yang jadul. Misalnya kita mau pakai Java versi 7, versi 8, ya mungkin tidak semua orang bisa langsung upgrade ke versi terbaru karena satu dan lain hal tertahan di versi lama, tapi ternyata ada bug yang cukup mengganggu signifikan dan kita butuh fixnya. Nah, itu kita bisa langganan supportnya, sehingga begitu kita ketemu bug, walaupun itu produk sudah tidak disupport lagi, udah discontinue, tapi Oracle tetap mau membuatkan perbaikannya, bug fixnya, karena ya kita sudah bayar supportnya gitu. Jadi itu juga ada model bisnis seperti itu, di mana support yang kita bayar itu untuk mendukung versi yang harusnya sudah discontinue. Ya ibaratnya kalau kita pakai Windows, sekarang sudah zaman Windows 10 ya, tapi kita tetap mau pakai Windows 7, dan kemudian di Windows 7 itu ada bug yang kita mau perbaikin. Nah, kita bisa bayar untuk supaya kita dibuatkan bug fixnya untuk versi yang sebetulnya sudah tidak disupport lagi. Nah, sekarang balik ke pertanyaan awal tadi, apakah Java itu bayar atau enggak? Ya, jawabannya adalah terserah kita mau bayar atau mau enggak. Kalau kita mau gratis, itu tetap legal, tetap sah, bisa digunakan. Ya, kita cari aja versi implementasi yang open source. Contohnya OpenJDK. OpenJDK itu open source dan gratis ya. Kemudian kalau misalnya kita corporate dan kita butuh supportnya, misalnya kita butuh bug fix harus segera diperbaiki, atau kita mau tanya-tanya tapi butuh segera dijawab. Nah, kita mungkin bisa bayar berlangganan, karena tidak semua orang juga yang mau gratisan. Banyak corporate yang dia tidak yakin kalau menggunakan software yang open source atau yang gratis. Nanti dia bilang, ini kalau ada apa-apa siapa yang mau tanggung jawab gitu. Nah, kita bisa bayar orang untuk bertanggung jawab dengan cara membayar support berlangganan yang berbayar gitu ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari apakah Java itu bayar atau gratis. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat insight dari sini, dan yang masih ragu-ragu mau pakai karena takut besok-besok disuruh bayar, ya mudah-mudahan dengan ini bisa mendapatkan kejelasan sehingga tidak perlu ragu lagi untuk pakai Java SDK. Jangan khawatir, akan ada terus versi-versi yang gratis bagi kita-kita kere-hore yang tidak mau bayar. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.